Memang mengekspektasikan tahun ini harga emas bisa menguat ya. Asumsi kami mungkin di kisaran 1.950 sampai di 2.100 US dollar per troy ounce. Kenapa? Karena kalau dari awal tahun sampai sekarang sentimennya memang dari ekspektasi perlambatan ekonomi dan dijadikan alat hedging. Nanti ketika beberapa bank sentral dunia, terutama The Fed, sudah mulai melakukan pivoting dan menurunkan suku bunga dan menjadi lebih ekspansif, di situ harga emas kami melihat akan ada potensi kenaikan lagi. Kenapa? Karena ada ekspektasi inflasi dan dengan likuiditas yang makin banyak karena stimulus yang terjadi, ini bisa membuat sentimen positif untuk harga emas dunia. Proyeksinya harga emas bisa akan naik sampai level berapa Mas kalau The Fed melakukan pivoting terkait dengan suku bunga acuan? Iya, kami pikir range tertinggi bisa ke 2.100 US dollar per Hmm, troy ounce ya. oke. Eh, Level 2000 ini kan sebetulnya selangkah lagi disentuh oleh harga emas. Nah sebetulnya kapan sih kira-kira harga emas ini bisa dicapai dalam waktu seberapa lama Mas Bias? Iya, Kak. Pada dasarnya kami melihat di level sekarang masih menunggu eh, guidance yang lebih jelas dari The Fed terkait dengan kebijakan suku bunga mereka gitu, dan ini akan menjadi salah satu penentu apakah harga minyak bisa kembali rally dan naik di atas 2.000 US dollar per troy ounce atau tidak. Oke, kita tahu juga di pekan depan bakal ada rilis suku bunga acuan The Fed meskipun memang beberapa waktu lalu Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa sebetulnya masih ada kemungkinan kenaikan 2 kali lagi di tahun ini. Apakah hal ini tidak serta-merta membuat harga emas ini cukup cemerlang? Ke Pak Herwin terlebih dahulu, silakan Pak Herwin. Ya, betul Bu Sasa. Tadi telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Bias ya. Juga saya perhatikan tuh ada beberapa analis internasional maupun yang di domestic market, seperti contohnya Mas Bias sendiri dari KB Palburi, dari Sukor Sekuritas, juga dari Goldman Sachs, yang memprediksikan harga emas itu di tahun 2023 onward ke depannya itu ada di level di atas 2.100 dolar per troy ounce. Dan tadi betul, memang sudah diumumkan The Fed mungkin akan ada peningkatan lagi suku bunga 1-2 kali lagi ke depannya. Namun harapannya tentunya peningkatannya tidak seagresif di masa lampau. Di tahun lalu itu kan cukup agresif. Nah, peningkatan suku bunga The Fed yang semakin melandai ini harapannya akan merupakan signal positif untuk harga emas yang akan terus meningkat Bu Sasa ke depannya. Itu yang saya lihat ke depannya. Oke, kalau dari Mas Bias pandangan Anda seperti apa? Akan seberapa berpengaruh bagi pergerakan harga emas khususnya di pekan depan? Iya, memang cukup berpengaruh ya Mbak, terkait dengan keputusan The Fed ini. Kita akan tunggu bagaimana guidance-nya, tapi base case dari kami mengasumsikan hanya tinggal 1 kali lagi kenaikan suku bunga The Fed sebelum dipertahankan dan akhirnya akan dilakukan pivoting atau penurunan suku bunga nanti di kisaran awal tahun depan gitu ya. Jadi kita melihat resikonya dari sisi kenaikan suku bunga sudah mulai terbatas. Oke, dengan harga emas yang diproyeksikan akan semakin naik dan juga tadi The Fed yang diproyeksikan akan semakin melunak, bagaimana Anda melihat dampaknya bagi kinerja perusahaan tambang emas dan juga distribusi emas, Mas Bias? Ini menarik. Tentunya mereka dan salah satunya adalah BRMS juga yang paling diuntungkan dengan hal ini. Kisaran cash cost atau biaya produksi dari emiten tambang emas di Indonesia ada di kisaran antara 1.000-an sampai 1.150 US dollar per troy ounce gitu. Jadi ketika harga emas ada di level 2.000, saya pikir dari sisi profitabilitas menjadi sangat menarik ya emiten-emiten pertambangan emas ini. Oke, dari Pak Herwin sendiri dengan proyeksi harga emas yang bahkan dalam waktu dekat ini
semakin melunaknya The Fed, harga emas bisa menyentuh level $2.000 Amerika Serikat per troy ounce. Ini akan seberapa besar sih dampaknya bagi kinerja perseroan? Jadi memang ini luar biasa, Bu Sasa. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dias, untuk kami itu khususnya ada double whammy impact ya. Jadi yang pertama harga jual emas harapannya akan terus meningkat ke depannya. Walaupun di level $1.800 per ons pun kami cukup optimis dengan margin kami, karena cash cost kami tadi seperti disampaikan oleh Pak Dias itu tepat sekali. Cash cost kami itu memang di antara $1.100 sampai $1.200. Artinya berapa persen sih Pak komposisinya? Artinya kalau kita katakanlah harga sekarang ya di 1.900 saja, dan kita punya cash cost itu di katakanlah secara konservatif 1.200, artinya saya masih punya margin sekitar $700. Itu profit margin saya per onsnya, Bu Sasa, jadi masih positif. Nah, itu dari harga. Tapi dari produksi kami juga terus meningkat, karena memang kebetulan terlepas dari naik turunnya harga jual emas, Bu Sasa, saya ini lagi ramping up atau peningkatan produksi dari pabrik emas yang kedua yang baru saya selesaikan di akhir tahun lalu. Dan sekarang ini sudah levelnya di kisaran 1.500 sampai 2.000 ton biji per hari kapasitas produksinya. Kita akan announce kinerja keuangan kami di minggu depan untuk semester pertama tahun 2023. Itu akan terlihat kinerja produksi dan kinerja keuangan akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Berapa persen gambarannya Pak? Karena di kuartal 1 saja pendapatannya naik hampir 100%. Ya, jadi mungkin seperti ini Bu Sasa. Kalau misalnya kita lihat di semester pertama tahun 2000, ini sebenarnya angkanya baru akan dirilis minggu depan. Tadi saya mungkin bisa di-spill sedikit Pak Herwin. Jadi mungkin saya bisa diskusi seperti ini, bisa saya. Jadi kalau misalnya itu kita punya, saya punya kinerja produksi aja ya, itu di semester pertama tahun lalu itu kan udah jelas, kita tuh kira-kira sekitar 174 kg emas produksinya. Itu di semester pertama tahun lalu. Itu di full year tahun lalu ya, Januari sampai Desember 2022 saya punya produksi emas itu 174 kilo. Sementara di semester pertama tahun ini saja itu sudah di atas 200 kilo. Itu produksi emasnya. Nah, artinya penjualan emasnya juga akan luar biasa gitu kan ya. Nah, contohnya kalau dari year on year ya Bu Sasa ya, di semester pertama tahun lalu kalau saya punya itu mungkin gini lebih enak ya saya bisa sampaikan. Yang pasti peningkatan produksinya dan peningkatan penjualannya itu mungkin bisa di atas 100% lah, year on year maupun quarter on quarter ya. Year on year yang sudah pasti ya, year on year.